Tiba di Indonesia, Patrick Kluivert akui antusias supporter jadi motivasi. Media melanda optimis Patrick Kluivert bahwa Indonesia lolos Piala Dunia. Perubahan besar skuad Garuda di tangan Patrick Kluivert. Kevin Dix resmi gabung Borussia Mönchengladbach. Push leg di bawah, maju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix resmi gabung Borussia Mönchengladbach. Di tengah riuh berita pergantian pelatih anyar timnas Indonesia, terselip kabar dari pemain keturunan Kevin Dix yang diwartakan telah berlabuh di klub baru. Bek timnas Indonesia Kevin Dix ini diwartakan merapat ke Borussia Mönchengladbach. Namun demikian, transfer itu baru akan terjadi pada musim panas mendatang. Informasi ini sendiri dilambungkan oleh jurnalis Jerman bernama Florian Pettenberg. Kevin Dix akan bermain untuk Borussia Mönchengladbach tahun kalender ini. Ex-Feyenoord itu bisa memulai bekerja di Borussia Mönchengladbach. Tulis laporan dari Football Zone. Borussia Mönchengladbach sendiri kini sedang berjuang untuk mendapatkan tiket untuk berkompetisi di Eropa. Mereka berada di urutan 8 klasemen sementara, tapi hanya terpaut 3 poin dari peringkat 3. Sebagai informasi, Kevin Dix saat ini berstatus sebagai pemain FC Copenhagen, akan tetapi kontraknya bakal habis di penghujung musim. Pemain 28 tahun ini pun akan diperpanjang kontrak oleh FC Copenhagen, namun tak pelak ia dirumorkan bakal hengkang. Sementara itu dalam gerbong kepelatihan anyar timnas Indonesia sendiri, ada nama Denny Lanzat, yang mana akan membantu pelatih kepala Patrick Kluivert. Menariknya, ini pun akan sekaligus menjadi momen Lanzat dan Kevin Dix reuni sebagai sesama sosok kelahiran Belanda yang berdarah Maluku. Dix bertemu dengan Lanzat pertama kali di Feyenoord. Saat itu Dix datang pada musim 2017-2018 dengan status pinjaman dan Lanzat asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst. Dix pun tercatat baru tampil 1 kali dengan timnas Indonesia. Dia main saat melawan Jepang dan di laga itu mengalami cedera. Tiba di Indonesia, Patrick Kluivert akui antusias supporter jadi motivasi. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air. Meski begitu, ia tak akan langsung diperkenalkan ke publik. Pasalnya acara ini baru akan digelar sehari setelahnya, yakni pada Minggu tanggal 12 Januari 2025. Nantinya, Patrick memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan tim. Pasalnya skuad Garuda sendiri akan kembali memulai perjuangannya untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 pada bulan Maret dengan bertamu ke Australia dan menjamu Bahrain. 2 bulan tentu waktu yang singkat bagi pelatih anyar untuk kemudian beradaptasi dengan skuad, kemudian meracik strategi terbaik. Namun dalam hal ini, pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert dipastikan akan dibantu oleh pelatih lokal ketika bekerja dan 2 pelatih internasional. Tak cukup sampai di situ saja, Patrick Kluivert pun juga dipastikan akan mendapatkan privilege lebih ketika menukangi timnas Indonesia. Adalah gelombang besar dukungan dari para supporter yang dipastikan akan selalu hadir di setiap perjuangan timnas Indonesia. Dan sepertinya hal ini pun telah disadari betul oleh legenda Barcelona tersebut. Maka dari itu, kepada Fabrizio Romano, Patrick Kluivert mengaku sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih timnas Indonesia. Menjadi bagian dari bangsa yang besar dengan apresiasi sebesar ini tentu merupakan sebuah privilege, tapi juga menjadi tanggung jawab yang besar untuk saya. Demikianlah kata Patrick Kluivert kepada Fabrizio Romano. Perubahan besar skuad Garuda di tangan Patrick Kluivert. Pertama, taktik 4 back. Dilansir dari data transfer market disebutkan bahwa Patrick lebih sering memakai taktik 4-2-3-1 dan sangat berbeda dengan Sintayong yang menggunakan skema 3-5-2. Dengan menggunakan taktik 4-2-3-1, maka Patrick Kluivert bakal mengorbankan satu bek yang biasanya jadi langganan starter di era Sintayong. Namun kelebihannya, lini serang timnas Indonesia akan jadi makin agresif
Lantaran ada satu pemain yang berada di final third untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Kedua, gaya main lebih menyerang. Berikutnya adalah perubahan dari gaya bermain, di mana timnas Indonesia era Patrick nanti diprediksi bakal semakin agresif saat menyerang. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan era Sintayong yang lebih memaksimalkan counter attack untuk menekan. Gaya bermain menyerang Patrick sendiri bahkan sempat mendapatkan ulasan dari FIFA saat dirinya masih melatih Curaçao. 3. Komunikasi di lapangan lebih cair. Perubahan terakhir adalah komunikasi antar pelatih dan pemain yang diprediksi lebih cair dari sebelumnya. Seperti diketahui, pada era Sintayong komunikasi pelatih ke pemain lebih sering menggunakan penerjemah lantaran ST tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Namun setelah kehadiran Patrick yang bisa berbahasa Inggris dan Belanda, sepertinya komunikasi pemain dan pelatih di lapangan bakal lebih lancar. Apalagi mayoritas pemain diaspora timnas Indonesia sempat lama bermain di Belanda, sehingga bakal jauh lebih mudah untuk memberikan instruksi kepada mereka. Media Belanda optimis Patrick Kluivert bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Media Belanda The Telegraph mengungkapkan potensi besar timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Apalagi timnas Indonesia diperkuat oleh pemain keturunan Belanda mulai dari Mies Hilgers, Martin Pas, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, dan juga Ivar Jenner. Selain itu ada nama pemain keturunan lain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Jens Raven. Teranyar, timnas Indonesia sendiri akan mendapatkan tambahan kekuatan oleh Romedi yang tengah menjalani proses naturalisasi. Patrick Kluivert bisa memanfaatkan pemain tidak hanya untuk timnas Indonesia, tapi juga atas tim yang akan menjadi tanggung jawab dia, timnas Indonesia U23. Demikianlah tulis laporan The Telegraph. Apalagi Patrick pun juga memimpin timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games hingga Piala Asia U23. Media Belanda pun juga menyinggung gambaran perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk ini, menurut media tersebut, Australia akan menjadi pesaing terberat dalam perebutan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, itu pun tidak akan mudah lantaran usai melawan Australia, skuad Garuda masih harus berjumpa dengan Bahrain dan juga Cina. Duel pamungkas kemudian ditutup dengan pemuncak klasemen grup C Jepang. Jika gagal di putaran ketiga, Indonesia pun masih tetap memiliki peluang dengan beberapa catatan. Namun demikian, perjalanan mereka akan memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Inilah yang perlu dihindari oleh Kluivert karena kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih memiliki putaran keempat dan juga kelima. Tentu, gambaran yang diberikan oleh Football International ini jelas menjadi awal yang terjal dalam karir Patrick Kluivert selaku nakoda baru Indonesia.